Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah amma ba'd. Dalam video kali ini insyaallah saya akan diskusi ya mengenai satu pertanyaan. Jadi pertanyaan ini sangat menarik sekali. Pertanyaannya, apakah santri diberikan kebebasan dalam masalah IT? Seperti santri itu bolehkah ya membawa HP seumpama ya? Karena yang jadi latar belakangnya bahwasanya ternyata banyak sekali kehebatan-kehebatan, keunggulan-keunggulan, bakat yang akan terkembang dengan satu perkara ini ya, dalam satu HP ini. Jadi pertanyaannya, bolehkah santri membawa HP? Kalau boleh, bagaimana caranya untuk supaya tidak mengganggu jam pelajaran dan sebagainya, begitu. Mari kita simak video ini ya. Terima kasih. Silakan Bung Hatta. Ya, kalau menurut pendapat saya mengambil sikap tengah-tengah saja lah. Karena Ausat. Iya, saya senangnya yang Tengah-tengah. wasatiyah ya. Ya sebenarnya untuk penggunaan teknologi itu ya, apalagi di era sekarang ya, teknologi itu kan ya seperti apa yang tadi dikatakan Pak Okta, memang penting kalau bisa memang sejak dini anak itu diajarkan tentang teknologi ya, apalagi sekarang itu di dunia pendidikan, bahkan di dunia organisasi kan sekarang itu digitalisasi dengan program kerja itu harus satu jalan gitu kan. Pertanyaannya, di pesantren peraturan tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa laptop, tidak boleh bawa elektronik agar anak-anak fokus. Itu waktu zaman dulu peraturan seperti itu dan masih terterap sampai zaman sekarang. Apakah masih relevan sama sekarang ya? Sebenarnya yang perlu digarisbawahi itu tentang penggunaannya saja. Saya kira ya memfasilitasi ya santri itu ya, bukan hanya HP ya. Sekarang itu ya saya pernah lihat lah ya di pondok-pondok di sana itu, di Jawa itu ada bahkan pondok-pondok modern yang memang memfasilitasi itu ya, baik Android kah ataupun itu, tapi di waktu-waktu tertentu, dan itu pun nggak sebebas, bahkan nggak 24 jam anak itu menggunakan itu, karena memang penting sekali ya, baik itu Android maupun itu ya, karena sekarang itu ya dunia semakin canggih, kemudian kita juga perlu browsing apalagi berkaitan tentang ya khususnya tentang mata pelajaran atau bahkan yang bakal dipresentasikan ke anak-anak, juga kemudian sebagai bahan belajar gitu kan, belajar seperti itu. Dan kalau memang di dunia, ya setahu saya kalau untuk di dunia santri sendiri atau pesantren sendiri ada batasan penggunaannya, bukan berarti benar-benar meniadakan gitu ya, mungkin yang digarisbawahi itu ada batasan penggunaannya saja. Ada di waktu-waktu memang ya anak berhak menggunakan itu dan boleh mempelajari itu. Yang penting ya batasan penggunaannya saja. Yang saya tahu saja ini Pak ya, yang saya tahu. Menurut Kiai Fahmi ini ya, bahwa zaman modernisasi ini ya, karena para santri itu ya
seolah-olah dituntut untuk bisa semua hal gitu ya, baik dalam keilmuan atau termasuk juga dalam IT, termasuk juga. Karena apa? Karena kalau tidak begitu kalinya, berarti seolah-olah mereka itu kasihan juga, seolah-olah ya, kasihan dan akan tertinggal lah, walaupun beberapa hal atau beberapa menit, beberapa jam, beberapa minggu oleh IT ini, tapi tetap harus ada batasan gitu ya. Justru saya bertentangan. Yang dibutuhkan sekarang itu ada freedom of IT. Yang dibutuhkan itu ada kebebasan tentang IT. Karena yang berlaku di pesantren-pesantren memang memfasilitasi, tapi ini bahasanya lebih kepada freedom of IT. Diperbolehkan membawa handphone anak-anak. Bahkan mau bagus-bagusan pun lebih baik. Kemudian diperbolehkan membawa laptop. Mau bagus-bagusan laptop lebih baik. Nah, kenapa? Karena kalau anak dibatasi dalam penggunaan gadget, mereka hanya terpetakan ini itu. Jangan kalau misal freedom, mereka bisa menentukan, bisa lebih dalam. Oh, kok ini ada ini, kok ini bisa gini, kok ini gini. Rasa penasaran lebih tinggi. Ketika rasa penasaran lebih tinggi dipertemukan dengan pembimbing yang tepat, jadi mereka. Apalagi di persaingan IT sekarang yang terjadi di sekolah-sekolah pesantren-pesantren yang menyediakan komputer begitu banyak, kemudian ada fasilitas HP, itu seperti useless atau kayak bohong-bohongan gitu. Bohong-bohongannya komputer ada, silakan dipakai pada jam waktu yang tertentu. Kemudian kalian cuma bisa buka ini, bisa buka itu. Padahal di internet itu sudah jalan banyak sekali. Bahkan kalau misalnya orang-orang yang kreatif, orang-orang yang memiliki penasaran tinggi, oh kok ini bisa seperti ini ya, misalnya gini, aplikasi Gojek misalnya, kok aplikasi Gojek bisa seperti ini ya, kok bisa menyewa menghubungkan antara si penumpang dengan driver gitu. Nah, rasa penasaran tinggi ketika dia memiliki ide, dia bisa mempelajari dalamnya sehingga dia menjadi pecinta. Kita lihat sekarang pecinta solutif untuk gadget, orang-orang terkaya sekarang di dunia ini. Jack Ma itu 10 terbesar terkaya di dunia. Kemudian yang punya Tokopedia itu 10 terbesar terkaya di Indonesia. Artinya untuk daya saing gadget itu sangatlah tinggi sekarang itu. Bahkan perusahaan-perusahaan pun akan mencari orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang IT, programmer, developer, dan lain-lain. Oh iya ya, mohon maaf, berarti pandangan Kiai Okta itu, atau maksudnya begini berarti ya, bahwa jangan sampai mereka itu terlambat. Maka solusinya mereka berikan kebebasan dalam mendalami, malah ya, mendalami ini. Freedom of IT. Freedom of IT ya. Jadi seolah-olah mereka itu gak apa-apa, teruslah berkarya ya dalam IT-nya masing-masing. Tapi tetap dalam dunia pesantren, IT itu berarti dihubungkan dengan keilmuan keagamaan, dengan dunia pesantren, sehingga ini menjadi fasilitas yang luar biasa ya, bagi pesantren, bagi keagamaan, bagi umat kan ya. Maka tentunya kita kesinambungkan ya. Jadi agama dan IT itu seolah-olah tidak bentrok dalam segi positifnya ya. Maka harus dibalanskan lah, seolah-olah agamanya kaji serta IT-nya gunakan gitu ya. IT gunakan dalam hal agama gitu ya. Maka akan lebih asik, akan lebih mengasihkan,
dan akan lebih apa? Wow gitulah di pandangan manusia, di pandangan orang-orang. Hebat kan ya? Nah, kalau misalnya pandangan Gus Amas masalah freedom of IT ini Jadi seperti hostnya apa? iya Pak, iya. Ayo. Sering aja sering. Oh, sering. Berbicara tentang soal IT Freedom of IT di kalangan pondok pesantren. di kalangan pondok pesantren. Nah, dalam kacamata saya sendiri soal teknologi ya, terutama soal gadget hari ini itu bukan bagian lagi daripada barang yang langka. Nah, sehingga kalau pondok pesantren itu mesti harus diadakan. Kenapa? Diadakan sudah ada, berbagai pesantren sudah ada mengadakan lab tentang komputer yang banyak. Ya. Anggap sudah ada lah. Sudah ada. Anggap sudah ada. Tapi freedomnya nggak ada, Freedom itu naon sih? kebebasan. Kebebasan ya. Kurun. Isi ditanyakan. Jadi di sini apakah soal kebebasan, soal freedom di dalam pesantrennya harus diadakan atau tiadakan gitu? Betul nggak? Ya. Nah, saya sendiri dari sisi teknologi dalam bidang kan perlu dibedakan dulu, ya kan? Tadi kan menyudutkan kepada harus membawa HP, ya. Sedangkan yang terfasilitasi yang ada di pondok pesantren itu beda dengan yang diinginkan, ya. Soal HP, tapi adanya komputer, ya kan? Di bagian pesantren-pesantren yang lain Ya, disediakan HP di lab, di kelas, kelas. tapi tidak diperbolehkan untuk dibawa ke kamar ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya tuh apakah yang dibawanya membawa HP-nya itu di keseluruhan kah? Atau hanya satu sudut pandang saja kira-kira gitu. Coba dijelaskan dulu lah. Sehingga tadinya apa kan harus membedakan. Ada pesantren salaf, ada pesantren modern. Saya rasa semua pesantren tidak ada yang mewajibkan untuk membawa HP. Buktinya ada nggak sampai hari ini? Nggak ada kan? Nah ini kan yang mendorongnya itu soal apakah diharuskan karena dengan zamannya sekarang semakin serba digital kan gitu kan? Ya, jadi pertanyaannya. Nah, saya rasa soal memfasilitasi digital untuk pengadaan HP itu saya rasa lebih mendukung harus diadakan. Itu. Jadi anak-anak itu diperbolehkan Betul. membawa HP. Tapi harus Batasan. dipositifkan anunya. Harus ada dengan batasan. ada pengawasannya. Saya rasa itu perlu. Jangan sampai dengan hal seperti itu sehingga ya anak malah bukan ketika ketiadaan itu sudah tidak ada, bakal ketinggalan zaman Pak Bos. Ketinggalan zaman. Ketakutan pesantren itu anak-anak mengarah kepada hal yang negatif. Contoh, di gadget itu sangat mudah untuk mengakses pornografi. Ya, betul itu. Ya, kemudian kekerasan. Ya, sehingga Kemudian ada- mengganggu fokus di dalam belajar. Nah, sebenarnya dampak digital itu bisa diminimalisir. Dampak digital bisa diminimalisir. Karena kenapa? Kalau saja kita punya pondok pesantren memiliki satu ahli IT saja untuk mengatur jaringan LAN dan WAN-nya bisa diminimalisir, sehingga anak itu tidak bisa mengakses hal-hal yang berbau pornografi atau negatif yang seperti itu. Jadi pokoknya ada caranya ya Ada cara. untuk mengkat Memblok. memblok ya. Ah, Jadi memblok Bahkan- total tidak ada yang negatif. negatif.
sehingga mereka misalnya bisa mengarah kepada gadget pembelajaran, gadget game, gadget sosial, Ada sebuah gadget pembatasan. e-commerce dan lain-lainnya. Nah, semua itu kalau misalnya mereka memiliki kekuasaan atau memiliki freedom di sananya, lambat laun anak itu akan memiliki rasa penasaran. Nah, rasa penasaran itulah yang akan menciptakan bibit-bibit unggul. Apalagi ada orang yang mendampingi. Kira-kira nih ya, kalau dalam pertanyaan ini, apakah harus semua santri yang bukan diperbolehkan, diberikan kewenangan atau seolah-olah kebebasan dalam menggali IT? Ini kan masalahnya seolah-olah ya menyambungkan sebenarnya ya IT itu dengan pesantrenan seolah-olah ya. Jadi IT-nya jangan tertinggal. Walaupun memang tidak sama sekali dalam keagamaan, tapi tetap akan bermanfaat bagi mereka IT tersebut ya. Gitu berarti ya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah semua santri yang lagi mencari ilmu itu diharuskan, malah diperbolehkan dalam menggali IT itu seolah-olah memegang HP ya, yang telah ditentukan di satu tempat, ruangan dan sebagainya? Apakah hanya sebagai ekstrakurikuler saja? Kira-kira bagaimana? Kan kalau ekstrakurikuler berarti hanya beberapa orang lah yang hanya menginginkan dan malah ia mempunyai potensi dari awalnya. Harus diharuskan ekstrakurikulernya atau apa keseluruhan? Apakah hanya ekstrakurikuler atau keseluruhan? Bagi orang yang punya minat atau hanya. Nah, begini. Kalau menurut saya itu keseluruhan diperbolehkan membawa HP, bahkan berlomba-lomba lebih bagus HP-nya. Nah, Fastabikul khairat ya. ya, Iya. nggak jadi Yang masalah. slogannya kan Fastabikul khairat. Fastabikul HP. Iya. Iya. Lewat HP Iya. kan wasilah HP itu. Wasilah. Iya. Jadi kalau misal bagus-bagusan HP juga nggak jadi masalah. Kan ketakutan kita berbagus, oh bagus-bagus HP. Padahal bagus dan mahalnya HP itu kan dilihat dari speknya. Semakin spek, semakin bagus infrastruktur handphone itu sendiri, semakin bagus dia akan menggunakannya. Tergantung kuotanya. Ada enggak? Kuotanya. Iya, kuota. Kuotanya juga. Iya kan Kuota bagus kalau nggak ada kuotanya. udah disiapin. Oh, sama disiapin. pesantren. Oh. Pointin 100. Enggak di garis apa namanya, harus ada batasan dulu, harus digarisbawahi dulu ya. Jadi dalam artian konteksnya tidak lagi lebih menekankan kepada soal bagus dan tidaknya, tapi paling tidak itu ada aturan saja sebenarnya, ada aturan harus mengadakan HP. Itu soal bagus dan tidak itu mah tidak tergantung kemampuan lah, karena kan konsep di kita itu kan konsep yang namanya konsep pesantren itu kan tidak lagi urusan soal urusan tingkatan, itu soal level. Terus mau masuk ke dalam ya sudah. Anggap saja lah gini, di kamar mereka main HP, Ya. di sekolah mereka main HP, kecuali sholat ya nggak boleh main HP. Kita juga yang freedom juga sholat nggak main HP, ngaji nggak main HP. Di sekolah mereka main HP, di kamar mereka main HP, di waktu luang mereka main HP. Kira-kira untuk mengatur di sekolah mereka main HP, di kamar mereka main HP, bisa nggak mengaturnya? Nah, menurut saya ketika mereka masuk ke dalam sekolah diberikan freedom of IT, guru itu sudah memiliki freedom of IT, harus memiliki freedom of IT. Nah, ketika anak-anak megang HP, saat kita tinggal gini aja, saat udah anak-anak main sendiri aja, main sendiri, kita juga main aja, liatin anak-anak dan anak-anak dari sini. Oh, aktivitas anak di sini, aktivitas anak di sini. Tugas, browsing mereka HP mereka sendiri. Padahal tatap muka, nggak tatap muka. Nah dari sana mereka akan memiliki tugas-tugas juga di kamarnya, pegang HP, mengerjakan tugas-tugas ataupun main game ataupun apalah.
Nah, batasi dulu. itu enggak masalah itu sebenarnya menciptakan kreativitas guru sendiri di dalam merubah tata cara mengajar siswa yang mana sekarang itu sudah sangat Ya kalau mindsetnya lebih ke ranah harus di setiap waktu lah dikatakan. Saya tidak sepakat kalau hal seperti itu. Iya. ini nggak diwajibkan untuk setiap waktu, tapi ini freedom itu yang mau main setiap waktu yang ada Jadi kebebasan. kebebasan. Jadi Suatu kebebasan itu kita bisa memanipulasinya, kita manipulasi seakan-akan bebas padahal terkonsep. Nah banyak kan orang yang salah kaprah itu bebas ya kan bebas ya. Nah tapi dirasa anak itu bebas padahal kita yang konsep. Itu kan sebuah pemikiran yang sangat berat itu. Anak merasakannya bebas padahal kita konsep anak itu biar seperti itu. Nah jadi dengan konsep yang kita ciptakan, anak-anak tadi emang telur kan, namanya telur, ada yang netas ada yang tidak menetas ya kan. Diharapkan anak ketika lulus nanti itu dia sudah bisa menentukan arah jati diri dia kemana. Lulus dari sekolah, oh saya tertarik sains, oh saya ternyata tertarik kepada coding, oh saya tertarik kepada dunia ini. Nah bisa kita menggabungkannya dengan keagamaan, sangat bisa. Bayangkan kalau misalnya kita memiliki syiar dengan fasilitas yang kurang, dengan keilmuan yang kurang di bidang IT, jauh tertinggal. Ustadz duduk di sebuah mimbar, Ustadz duduk di depan kamera, lebih banyak Ustadz didengarkan di depan kamera daripada Ustadz yang duduk di depan mimbar. Oh, sama. Kalau sebuah penganalogan tadinya sama-sama ada. Soal kebanyakan semua sama, semua ada. Jadi dalam hal kebebasan ini memang Boleh dihitung. Jadi pasti mempunyai bunga yang cukup banyak, tapi juga boleh mempunyai akan mengembangkan duri yang tidak sedikit. terkadang kita itu suka tidak mau mengambil risiko, meminimalisir risiko. Padahal kalau kita mau ngambil risiko dan kemudian kita minimalisir risikonya, Oh, Pak Mijan ngomong, Pak. meminimalisir risikonya. Saya kasih contoh satu. Resiko yang pernah diambil oleh para sahabat ketika perang lawan murtad al-murtadun sepeninggalnya Nabi Muhammad. Salib. Salib yang tidak Bukan, jagat. perang murtad. Perang sama orang murtad. Itu ada keputusan yang Abu Bakar sangat berisiko sekali. Apa itu? Mengirim pasukan Usama ke perbatasan Syam Apa itu? untuk memerangi Romawi. Nah, resikonya apa? Resikonya kalau misalnya Islam kalah ketika itu, habis Islam. Karena letak Islam itu hanya di Taif, Madinah, dan Mekah. Sisa Arab lainnya itu musuh semua. Tapi resikonya yang diambil oleh Abu Bakar itu mengirimkan tentara ke Romawi. Padahal yang harus dihadapi itu musuh-musuh yang Kosna ada di tidak Arab. kebatasan. Kosna tidak kebatasi. Ya udah. Kalau misalnya Lompat lagi. Abu Bakar berani mengambil risiko itu, Islam akan hilang. Kalau menang, Islam akan berkembang sangat pesat. Dan Abu Bakar berhasil melakukan. Relevansinya naon? Maksudnya kita harus berani mengambil risiko. Oh. Maksudnya risiko ketika anak-anak membawa HP itu sangat besar. Anak-anak akan terpengaruh dengan pertama ada videografi di sana, ada doktrin di sana, ada
hal-hal kekerasan di sana, semuanya ada, semua ada di sana. Tapi jangan salah, semua solusi kehidupan ada juga semua di sana. Ya, alhamdulillah kita telah berbincang-bincang sama Gus Okta, ya. Kemudian Gus Amas dan Gus Fahmi. Mereka luar biasa dalam pendapat-pendapat mereka. Ya, alhamdulillah telah kita simak dengan jelas ya, bahwasanya memang bakalan banyak pendapat dalam masalah atau dalam hal ini. Maka oleh sebab itu, apabila hadirin punya pendapat yang luar biasa atau punya pendapat, boleh dituliskan dalam komentar ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.